Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu. Meskipun kami tidak berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, tetapi kami tahu Engkau hadir di setiap rumah tangga kami, karena kami adalah pengikut-pengikut-Mu. Kami rindu sekali lagi Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur, kita bukan hanya percaya kepada Kristus yang mati, tapi lebih daripada itu, kita memiliki Kristus yang bangkit dan hidup. Tapi hari ini, kita boleh merayakan lagi satu rangkaian yang indah dalam perjalanan Kristus. Ketika hari terakhir sebelum dia meninggalkan dunia ini, ia membawa murid-muridnya untuk menyaksikan kenaikannya ke surga. Mari kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan kenaikan Yesus ini. Kita membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau kita perhatikan bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah catatan mengenai Kristus di hari terakhirnya di dalam dunia ini. Sebagai pemimpin, sebagai guru yang memiliki murid-murid dan pengikut-pengikut, Kristus memimpin mereka sampai di hari terakhir dia berada di dalam dunia ini. Di sini dicatat bahwa Yesus membawa mereka, para murid, pengikut-pengikutnya, sampai keluar kota di dekat Betania, tempat di mana dia akan naik ke surga. Dan sebelum ia naik ke surga, dicatat di sini bahwa ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, pemimpin yang baik bukan hanya memimpin pengikut-pengikutnya sampai pada akhirnya, tapi juga adalah pemimpin yang ketika memiliki berkat, dia tidak nikmati sendiri, tapi dia berikan, dia bagikan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari terakhir hidup. Dia membawa murid-murid untuk menyaksikan kenaikannya ke surga. Dan ini adalah peristiwa yang amat penting bagi para murid karena para murid harus menjadi saksi. Dan kita tahu seorang hanya dapat menjadi saksi kalau dia hadir langsung menyaksikan satu peristiwa. Bukankah itu yang terjadi di pengadilan? Seorang hanya dapat menjadi saksi kalau dia betul-betul bukan hanya tahu, tapi dia hadir dan menyaksikan peristiwa yang akan dia saksikan itu. Dan murid-murid itu menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Bukan hanya supaya dia yakin akan kenaikan Yesus, tapi dia boleh sungguh-sungguh dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan fakta yang dia lihat sendiri untuk menyaksikan kepada dunia ini
bahwa Kristus sedang naik ke surga. Dan ini memberi jaminan bagi setiap orang percaya, bagi para pengikutnya, bahwa tersedia tempat yang jauh lebih indah, jauh lebih menarik, jauh lebih menyenangkan daripada dunia yang sementara dan penuh dengan masalah, kesulitan, dan penderitaan ini. Dan Tuhan Yesus pergi terlebih dahulu ke sana, ke surga, untuk menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Dan murid-murid melihat itu. Tapi kita bersyukur, kita membaca di sana, sebelum Kristus terangkat ke surga, Ia mengangkat tangannya, memberkati mereka yang mengikut Dia, memberkati murid-muridnya. Apa yang terpikirkan oleh saudara ketika saya berbicara bahwa Kristus memberkati murid-muridnya? Mungkin kita sudah terbiasa mendengar ketika hamba Tuhan menyampaikan khotbah, berbicara bahwa ada berkat bagi jemaat. Sebagian orang mungkin langsung berpikir berkat itu berkaitan dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kekayaan, dengan kesuksesan yang berkaitan dengan hal-hal fisik atau jasmani. Tetapi kalau saudara membaca ayat ini, kita tahu bahwa berkat yang Kristus berikan hari itu, di hari terakhir Dia sebelum naik ke surga, bukanlah berkat jasmani, tetapi berkat-berkat rohani. Dan setelah Dia terangkat ke surga, kita melihat apa yang terjadi dengan murid-murid yang sadar bahwa mereka telah diberkati oleh Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Apa yang terjadi dengan murid-murid setelah mereka menerima berkat rohani daripada Kristus? Mereka menunjukkan ciri-ciri hidup yang berbeda. Dan kita membacanya di dalam ayat yang ke-52 dan 53. Mari kita perhatikan ciri-ciri dari pengikut Kristus yang diberkati secara rohani itu. Yang pertama, kita melihat hidup mereka senantiasa beribadah. Ayat 52 dan 53. Hidup yang sepenuhnya dibaktikan untuk menyembah Kristus, untuk beribadah. Ayat 52 di sana dicatat, mereka sujud menyembah kepadanya. Perhatikan ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Saudara, ini adalah respon yang murid-murid berikan setelah sadar siapa Kristus. Dia bukan hanya pribadi yang bangkit dan hidup, tapi dia pribadi yang sedang naik ke surga, yang menyediakan tempat untuk mereka. Itu sebabnya mereka boleh menyatakan syukur mereka kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan hidup yang beribadah. Senantiasa beribadah, menyembah kepada Tuhan. Saudara, menyembah di sini juga berhubungan dengan melayani Tuhan. Dan ini adalah hal yang sungguh indah dan luar biasa. Apakah saudara merasa selama ini adalah sebagai pengikut-pengikut Kristus atau sebagai murid-murid Tuhan atau sebagai umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan? Apa yang saudara tunjukkan di dalam hidup saudara? Apakah saudara menunjukkan kesetiaan yang lebih banyak kepada Kristus dalam ibadah? Apakah saudara lebih sungguh ingin berbagian di dalam pekerjaan Tuhan? Apakah saudara lebih rindu untuk mengasihi Tuhan? Jangan sampai ketika kita menikmati berkat-berkat Tuhan, justru akhirnya kita malah disibukkan oleh segala berkat itu.
Biar kita ingat, memang kadang-kadang Tuhan memberkati kita secara jasmani juga. Dan kadang-kadang justru berkat-berkat jasmani itu menjauhkan orang dari ibadah. Padahal Tuhan menyediakan berkat rohani yang jauh lebih indah buat saudara dan saya. Saudara, ketika Anda dan saya diberkati lebih dan lebih, adakah kita makin setia di dalam ibadah kita? Makin setia melayani Tuhan? Atau kita lebih sibuk dengan berkat-berkat itu? Itu hanya berkat jasmani. Dan saya ingatkan saudara bahwa yang Kristus sediakan jauh lebih indah. Itu berkat rohani, saudara. Bagi para murid. Kemudian berikutnya, saudara, mari kita lihat sikap hidup apa yang muridnya tunjukkan setelah mereka sadar mereka diberkati secara rohani. Yang kedua, kita melihat mereka menunjukkan ciri hidup yang luar biasa, yaitu hidupnya sangat bersukacita. Ayat yang ke-52 di bagian akhir dicatat bahwa mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Para murid menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, menerima berkat. Mereka yang tadinya suram, yang tadinya mungkin ketika Kristus mati dan disalibkan, merasa tidak punya pengharapan. Tapi melihat Kristus bangkit, mereka bersukacita kembali. Tapi ternyata Kristus tidak selamanya bersama dengan mereka. Setelah 40 hari bersama-sama dengan mereka, sekarang Kristus membawa mereka dan naik ke surga. Mungkin mereka sebagian merasa seperti akan ditinggalkan untuk kedua kalinya. Tapi ketika Kristus memberkati mereka, mereka sadar berkat itu bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani. Ada yang jauh lebih indah karena Kristus pergi menyediakan tempat bagi mereka. Itu sebabnya mereka katakan sangat bersukacita hatinya. Saudara, sebenarnya setiap orang yang mengikut Kristus, seharusnya ketika ia mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, maka saat itulah sebenarnya sukacita itu mengalir di dalam hatinya. Adakah saudara ingat peristiwa ketika Sakeus yang naik ke atas pohon itu, menunggu pengen melihat Tuhan Yesus itu. Ketika Tuhan Yesus memandang ke atas dan melihat Sakeus dan menyuruhnya turun, dicatat bahwa Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itulah ciri orang yang menikmati berkat Tuhan. Berkat keselamatan, berkat rohani itu. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kata berbahagia adalah kata diberkatilah kamu. Jadi orang yang mengalami aniaya, difitnahkan segala yang jahat, tetap boleh menjadi orang yang diberkati, boleh bersukacita dan bergembira. Ini menunjukkan apa? Bahwa saudara dan saya yang mengikut Kristus, ketika saudara memiliki sukacita, apalagi mengingat kita percaya kepada Kristus yang bangkit dan naik ke surga, yang menyediakan tempat untuk saudara dan saya, seharusnya kebahagiaan itu boleh terus berada di dalam hidup saudara sepanjang masa saudara mengikut Kristus. Jadi sukacita itu tidak tergantung kepada keadaan di luar. Jikalau saudara dan saya menggantungkan sukacita itu dengan keadaan di luar, saudara akan kehilangan sukacita di masa-masa seperti sekarang ini, bukan?
Ada banyak orang mengalami kesulitan. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang kehilangan penghasilan mereka. Bukan hanya orang miskin saja yang susah karena mereka kekurangan kebutuhan makanan mereka. Tapi orang-orang yang punya perusahaan, orang-orang yang kaya pun mengalami kesulitan. Memikirkan hari-hari yang berat dan sulit ini. Tapi kalau ada Kristus di dalam hati saudara, ada berkat dari Kristus di dalam hidup saudara, seharusnya saudara dan saya yang memiliki Kristus yang adalah sumber sukacita itu, boleh seperti murid-murid ini, boleh senantiasa memiliki sukacita. Kalau murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita, biar saudara dan saya kembali ke rumah dengan sukacita. Saudara pergi ke pasar dengan sukacita. Saudara pergi ke gereja dengan sukacita. Saudara berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saudara dengan sukacita. Itulah yang terjadi dengan orang yang mengikut Kristus yang sudah diberkati. Yang ketiga saudara, ciri dari pengikut Kristus yang diberkati yang ditunjukkan melalui perubahan dari murid-murid adalah mereka senantiasa memuliakan Allah. Ayat 53 dicatat bahwa mereka senantiasa memuliakan Allah. Saudara, memuliakan Allah itu memang bisa melalui puji-pujian yang saudara dan saya naikkan. Kita memuliakan Allah lewat pujian kita. Maka saudara masih ingat ketika minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan mengenai perkataan Kristus yang diam di dalam diri kita. Akan ada lebih banyak memuji Tuhan daripada mengeluhkan keadaan. Demikianlah sebenarnya dalam hal yang sama. Murid-murid yang diberkati ini memuji Tuhan. Saudara, pujian itu kalau dinaikkan, seorang penafsir Alkitab berkata, ketakutan akan dilenyapkan. Kepahitan hidup akan dipermanis. Duka cita akan berganti sukacita. Harapan pun akan dibangun. Tetapi lebih daripada itu saudara, bagi saya, memuliakan Tuhan itu, kita harus mengertinya lebih daripada sekedar kata-kata pujian dari mulut kita. Tapi hidup saudara dan saya. Melalui hidup saudara dan saya, apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak? Saudara, bukankah memuliakan Tuhan itu adalah tujuan di mana Allah menciptakan kita? Kita membaca di dalam Yesaya dicatat bahwa Allah menciptakan saudara dan saya untuk kemuliaannya. Di perjanjian baru kita juga membaca Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa baik engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah tujuan saudara diciptakan. Itulah saudara dan saya. Di mana kita diciptakan ulang oleh Kristus. Dan tujuannya sama. Melakukan perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan kita. Kiranya saudara dan saya boleh terus menuntut hidup yang memuliakan Tuhan. Kalau saudara tanya secara sederhana apa artinya memuliakan Tuhan, saya ingin menyampaikan hal ini. Setiap kali saudara melakukan sesuatu, tanyalah kepada diri saudara, apakah yang saya lakukan ini Tuhan senang atau tidak? Ketika kita mengucapkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, biarlah kita mengintrospeksi perkataan sebelum diucapkan atau setelah kita ucapkan, kalau kita sadar itu tidak menyenangkan Tuhan. Kita boleh memperbaikinya, meminta maaf kepada orang yang mungkin terluka.
Dan kita ingin terus hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dengan melakukan lebih banyak perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya saudara dan saya boleh diingatkan terus. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Mungkin bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Dan itu berkaitan dengan keselamatan saudara, berkaitan dengan janji-janji Kristus untuk saudara dan saya. Janji dia menyediakan tempat yang indah buat saudara. Janji dia akan kembali untuk menjemput saudara dan saya yang percaya dan mengikut dia. Kiranya di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan untuk terus setia beribadah kepadanya. Untuk terus memelihara hati yang bersukacita. Dan untuk senantiasa memuliakan Tuhan lewat mulut maupun perbuatan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami diingatkan. Tersedia berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat rohani. Dan kalau kami menyadari pada berkat rohani yang indah yang Tuhan sediakan, maka hidup kami akan menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan orang yang tidak menerima berkat secara rohani. Kami rindu Tuhan, berkat rohani itu yang kami nikmati itu boleh menjadi bagian kami dan juga boleh menjadi berkat untuk orang lain melalui kami. Tuhan, pakai kami menjadi saksi-Mu sebagaimana murid-murid dan pengikut-pengikut-Mu untuk menyaksikan Kristus yang sudah mengasihi mereka, bahkan yang menyediakan tempat bagi mereka di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.